Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus FOSPIK, ibu-ibu sekalian yang sangat saya hormati. Hari ini saya akan menyampaikan kajian bagaimana sholat yang membuat kita senang, ya. Apalagi senangnya itu nanti kita rasakan pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Saya berdoa mudah-mudahan ibu-ibu semuanya, kita semuanya diberi umur panjang sampai Ramadan. Ya. Tidak ada yang tahu tentang umur kita ini, ya Bu ya. Itu. Kapan mati kita ya tidak tahu. Di mana mati kita juga tidak tahu. Orang ber-KTP Gresik tidak dijamin wafatnya di Gresik. Apakah saya ngarang? Tidak. Silakan Ibu buka Al-Quran surat Luqman ayat terakhir. Jadi ini seperti kuliah ini Bu, tidak pengajian biasa ini. Kuliah, ibu-ibu ini kuliah di pasca sarjana. Para mahasiswa sekalian, waduh. Surat Luqman ayat terakhir. Silakan, ada yang membaca yang keras? Ada? Baik, ya. Untuk menyingkat waktu. Ya Ustadz. Ya ada, silakan. Artinya ya Ustadz, nggih? Boleh, ya kalau enggak FOSPIK enggak pakai Arabnya, kalau FOSPIK ya pakai Arabnya. Enggak apa-apa, salah itu biasa, jangan takut salah, biasa saja. Yang rewel soal kesalahan Quran itu manusia, ya. Allah enggak rewel gitu, memaafkan, menghargai. Silakan. Sungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Ya, di situ ada ayat yang berbunyi, ulangi saya. Wama tadri. Ulangi saya. Wama tadri. Ulangi saya dulu. Wama tadri. Nafsun. Madza taksibu. Goda. Wama tadri. Nafsun. Bi ayyi ardin tamud. Nah, wama tadri, dan engkau tidak tahu, dan wama tadri nafsun, seseorang tidak tahu apa yang pasti dikerjakan besok. Bunda bisa merencanakan besok saya akan masak bla bla bla, tapi pasti kan tidak tahu Bu, ya betul toh? Tuh. Saya akan mengisi liburan ke NTB. Tahu-tahu di bandara meninggal dunia. Jadi tidak ada yang tahu apa yang pasti dikerjakan besok, dan orang tidak tahu di mana, bumi sebelah mana orang menghembuskan nafas terakhir. Ya itu. Ada orang Jakarta, KTP-nya Jakarta,
Dia naik moge, motor gede, atau lalu meninggalnya di Madiun. Jadi dia ini mengeluarkan sepeda motor itu hanya untuk mencari tempat makanya saya doakan Bapak Ibu sekalian bisa sampai Ramadan dan bisa merasakan Ramadan ya, yang senang itu. Tapi kalau Ramadan ini bisa Ramadan terakhir juga enggak apa-apa. Jangan susah ya gitu. Seperti doa kita itu loh. Allahumma la taj'al hadza akhiral ahdi bi Ramadan. Ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir bagi saya. Minta supaya tahun berikutnya Ramadan. Tapi doa itu boleh kita tambahi begini. Wa in ja'altahu akhiral ahdi fa'awidna anhul jannah. Tapi jika engkau menghendaki Ramadan ini Ramadan terakhir, ya tidak apa-apa ya Allah, asalkan engkau ganti saya tidak bertemu Ramadan, tapi engkau ganti dengan bertemu Rasulullah di surga lah gitu. Allahumma la taj'al hadza akhiral ahdi bi Ramadan wa in ja'altahu akhiral ahdi fa'awidna anhul jannah. Ibu-ibu sekalian ya, kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, ada apa tidak Bu? Selain Islam ya, selain Islam yang menyerukan, tiap hari itu diserukan, jadilah orang bahagia. Jangan susah, jangan cemberut. Ayo. Nggak ada itu selain Islam Bu. Setiap hari itu kita mendengarkan hayya 'alas sholah, terus hayya 'alal falah. Apa artinya hayya 'alas sholah? Ayo sholat. Hayya 'alal falah, ya kemenangan itu tidak tahu siapa yang menerjemahkan kemenangan itu ya. Al-falah itu kebahagiaan Bu, bahagia dan sukses. Al-falah berarti hayya 'alal falah, ayo. Ayo bahagia, ayo sukses. Ndak ada Bu agama selain Islam yang menyuruh begitu itu. Jadi kita itu setiap hari diperdengarkan, jangan susah. Kalau orang ndak punya Tuhan susah, pantes. Bu, orang ndak punya Tuhan susah, pantas. Kita punya Tuhan? Kita punya Tuhan? Ya. Tuhannya Maha Kuasa? Maha Kuasa merubah keadaan? Maha Kuasa menghilangkan kesedihan? Lah kok sedih? Nggak masuk akal. Hayya 'alas sholah, ayo sholat. Hayya 'alal falah, ayo bahagia. Itu berarti kalau ingin bahagia, sholatlah. Itulah sebabnya sampai menulis buku terapi sholat bahagia itu di situ. Ya. Ayo bahagia. Sholat yang bagaimana? Yang membahagiakan. Nah itu. Silakan dibuka surat Al-Mu'minun. Surat apa Bu? Al-Mu'minun. Maaf saya bicara agak terpotong-potong karena sound kita ini harus begini. Sound di sini nih, ya. Enggak bisa
pas gitu. Jadi harus pelan-pelan kata per kata, kalau enggak nanti menggema. Tuh. Surat Al-Mu'minun, silakan dibuka. Oke. Surat Al-Mu'minun. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ya, qad apa artinya qad? Wah. Aflaha sama dengan al-falah tadi apa artinya? Bahagia, sukses. Qad aflaha artinya? Iya, Bu. Itu ada kata qad, itu sungguh. Aflaha itu fi'il madi. Qad ketemu fi'il madi itu artinya pasti. Kalau begitu diterjemahkan apa yang enak? Pasti bahagia. Sungguh dan pasti orang mukmin itu bahagia. Apa Bu? Sungguh, pasti orang mukmin itu bahagia. Berarti cirinya orang mukmin apa? Bahagia. Kalau ada orang mukmin kok cemberut, berarti tidak sampai hati bicara tidak mukmin. Ya. Berarti tidak sempurna imannya. Tuh. Jadi cirinya orang mukmin itu wajahnya itu loh Bu. Wajahnya itu menyemangati orang. Lah kalau ibu jangankan menyemangati orang, wong menyemangati dirinya sendiri gagal. Paham Bu ya? Mulai hari ini Bu, tunjukkan kepada dunia bahwa ibu itu orang bahagia. Apa Bu? Tunjukkan ke dunia bahwa ibu orang bahagia gitu. Kalau ditanya katanya kaki kanannya sakit, ya toh Bu? Jawab saja begini. Untuk apa ngurus kaki yang kanan? Yang penting kaki saya yang kiri kan sehat. Kenapa kok fokus kepada yang sakit? Tanganku loh enggak apa-apa, jantungku normal, paru-paruku enggak masalah, saya enggak gendeng. Terus apa? Tapi katanya sakit. Lah iya saya tahu kaki saya, tapi untuk apa mikir ini? Mikir ini aja. Katanya sekarang ekonominya lagi bangkrut. Dijawab saja. Apa susahnya Allah merubah keadaan? Ulangi saya ya. Hidup masih koma. Ayo ulangi kata saya. Hidup masih koma. Belum titik. Sekali lagi. Sekarang ekonomi saya lagi terpuruk.
Itu kan sekarang. Suatu saat saya kan bisa jaya kembali. Hidup masih koma, Bu. Belum titik. Tenang. Optimislah. Tapi ini tolong kata-kata hidup masih koma belum titik jangan diberitahu anak. Jangan diajarkan kepada anak. Lawang semester 13 belum lulus. Ditegur ibunya kok belum lulus nak? Itu jawabnya, tenang Bu. Dari mana ibu saya kok punya konsep begitu hidup masih koma belum titik? Iya, karena di Al-Quran yang ibu pelajari bertahun-tahun itu hampir di setiap surat ada kata-kata termasuk tanda kekuasaan Allah adalah pergantian siang dan malam. Artinya tidak mungkin ada malam terus, suatu saat pasti segelap-gelap malam itu kalau matahari terbit maka sirnalah seluruh kegelapan. Setuju? Walaupun tidak setuju tetap matahari terbit. Apa Bu? Oh tidak apa-apa tapi mendung itu masih koma Bu. Suatu saat mata mendung kan sekarang Bu. Nanti kan ada saatnya itu. Wah, inilah orang sangat cerdas, mengambil optimisme, mengambil pelajaran optimisme melalui sinyal-sinyal yang ada di dalam Al-Quran. Coba lihat Ali Imran. Nah, ini pokoknya ini kuliah ini. Ali Imran 190. Ali Imran 190 sudah? Cepetlah wong Fospik itu wis tiap hari pegang Quran gitu. Tapi masih cepat cari ulek-ulek ya Bu ya. Sudah Bu? Ayo dibaca sama-sama. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin li ulil albab. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan siang dan malam yang berganti-ganti itu tujuannya apa? La ayatil li ulil albab, supaya orang-orang yang cerdas itu bisa mengambil pelajaran. Ada yang susah hari ini Bu, angkat tangan. Angkat tangan yang alhamdulillah. Siapa yang bahagia hari ini? Alhamdulillah. Loh, ini ada yang saya tanya susah ya ndak angkat tangan. Bahagia ya ndak angkat tangan. Ini GJ, jamaah GJ, enggak jelas. Siapa yang susah angkat tangan? Yang bahagia? Allah gitu toh. Siapa yang merasa paling bahagia? Angkat tangan. Ibu saya beritahu, kalau ibu itu merasa bahagia tapi tidak terlalu,
itu nanti ujung-ujungnya iri kepada yang paling bahagia. Karena ada yang lebih dari dia. Tirulah Nabi Yahya alaihi salam. Siapa? Siapa? Nabi Yahya itu Ibu, setiap ditanya siapa yang paling bahagia, Nabi Yahya mengatakan yang paling bahagia adalah aku. Ibu kalau setiap ditanya siapa yang paling bahagia, saya paling bahagia, saya yakin bahwa itu kulit mukanya itu akan bertahan tidak berkeriput sampai umur 80. Betul Bu. Sebab rasa bahagia itu ikut mempengaruhi kelembutan kulit kita loh. Betul Bu itu ya. Kalau enggak percaya, mulai hari ini ya, setiap ditanya bagaimana keadaan Ibu, subhanallah, saya paling bahagia. Diberitahu, Bu, teman sekelas Ibu itu sekarang mobil Alphardnya 15. Lah Ibu hanya punya Alphard TH. Dalam Bu? Iya, tapi kan enggak bisa dinaiki Bu. Iyalah Bu ya. Dijawab saja. Ya enggak apa-apa mereka punya Alphard 15, tapi saya tetap bahagia. Masya Allah. Luar biasa Bu itu. Dan Allah senang, saya beritahu. Allah paling senang adalah mendengar orang yang mengatakan, saya orang paling bahagia. Itu berarti dosis syukurnya itu, kadar syukurnya itu top, markotop. Luar biasa Bu itu. Saya Bu, kalau ditanya orang bagaimana keadaan Bapak, oh saya ini paling bahagia di dunia. Begitu. Kok bisa begitu? Iya, tolong dicatat. Tolong dicatat. Sebab nikmat Allah itu ada dua. Ada nikmat aktif dan nikmat pasif. Ada berapa tadi Bu? 1, nikmat pasif. Yang nikmat aktif itu contohnya Ibu ditanya, Bu kemarin jualan baju laku apa enggak? Tuh. Alhamdulillah, laku berapa? Oke, laku 2. Itu namanya nikmat aktif. Laku 1, nikmat aktif. Kalau tidak laku sama sekali, sudah kepotong transportasi, ya, bayar stand di tempat jualan, tuh, memberi sumbangan ke organisasi, tapi ternyata tidak laku sama sekali. Tapi Ibu tidak kecelakaan di jalan. Tidak kecelakaan itu namanya nikmat pasif. Paham Bu ya?
Oke. Kalau tidak percaya, kurang yakin, buka surat Al-Mulk. Yang bunyinya A'amintum man fis samai ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Itu ceritanya gini Bu. Sebetulnya gini, kamu itu bersyukurlah kepada Allah. Ayyakhsifa bikumul arda. Bisa saja Allah ketika kamu berjalan itu, Allah membelah bumi, lalu kamu ditelan ke dasar bumi. Ada enggak peristiwa begitu? Nah ini namanya nikmat pasif. Paham Bu? Paham? Kebanyakan kita ini hanya mensyukuri nikmat aktif. Anaknya ibu gagal kuliah semester 3 keluar. Nikmat apa enggak? Bu? Nah, nikmat pasifnya apa? Keluarnya tadi nikmat pasif. Ya, begini Bu. Katanya anaknya Bapak gagal. Iya kan nikmat aktif itu. Tapi anak saya itu loh enggak membunuh dosennya. Enggak membakar masjid. Toh. Enggak minum-minum. Kurang apa? Loh enggak nakal sama sekali Bu, hanya gagal. Alhamdulillah tidak balap sepeda motor jam 2 malam. Alhamdulillah anak saya sering adzan di masjid. Tapi katanya gagal. Untuk apa ngurus itu? Itu lupakan saja. Yang penting anak saya itu tidak membuat masalah di kampung toh. Itu masuk dalam kategori nikmat pasif. Disinilah Ibu, mengapa Al-Quran itu menyebut wa qalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit sekali orang yang bersyukur. Karena apa? Yang disyukuri hanya nikmat aktif, nikmat pasifnya tidak. Tuh. Itu yang saya sebut tadi itu. Apa besok jadi operasi pasang ring untuk jantung? Iya, insya Allah. Gimana saya cobaan sabar. Loh aku gak apa-apa apa sama melok susah. Coba siapa yang punya jantung angkat tangan. Oh gitu. Lagi angkat tangan siapa yang punya jantung? Oh. Oke. Apa? Semua punya. Coba yang ngangkat tangan tadi, saya minta bukti kepemilikan. Mana? Kalau ibu punya sepeda motor, saya tanya BPKB-nya. Kalau itu tanah, saya tanya sertifikatnya. Mana? Itu milik ibu itu di mana? Siapa yang tidak punya jantung angkat tangan? Oh, bukan, jantung.
Sebentar, sabar. Hidup masih koma, belum titik. Oke. Ibu kalau masih bingung, buka ayat kursi. Ayat kursi. Surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 255. Oke. Sudah Bu? Tolong dibantu sebelahnya. 255. Al-Baqarah 255. Ini ibu yang tidak terima, tidak punya jantung itu tidak terima beliau. Dua lima lima, tolong dibantu Bu, dicarikan ayatnya. Tolong dibantu dicarikan ayatnya. Tolong Bu diterjemahkan, Bu, diterjemahkan saja. Tolong diterjemahkan Bu. Ya, ibu aja yang menerjemah. Oke. Terjemahnya saja. Sabar, sabar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bahwa tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Coba diulang lagi 3 kali. Miliknya. Diulang 3 kali. Miliknya. Miliknya apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Sekali lagi. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi milik siapa Bu? Yang ada Milik di langit dan Allah. berarti jantung milik siapa Bu? Milik Allah. Ya sudah. Ya toh Bu? Jadi jantung ini bukan milik kita. Miliknya siapa? Allah lah gitu. Tapi Bu, jawaban begini ini nanti kalau udah ibu periksa ke dokter jangan begini. Mau memeriksakan jantung milik Allah. Jadi ini secara real milik kita, tapi secara hakikat ini milik Allah. Lah sudah diberitahu, besok katanya pasang ring untuk jantung. Ya enggak apa-apa Pak, wong jantung ini bukan milik saya, miliknya Allah. Yang punya itu mau apa ya terserah, wong saya enggak ikut punya kok. Saya hanya disuruh merawat. Ya selesai. Masya Allah. Inilah yang saya sebut Ibu, bahagia itu adalah cara bagaimana kita mengatur mindset. Mengatur cara berpikir. Betul Bu? Tuh. Ibu, halo? Bu? Saya tanya, ada orang umur 40 ditakdirkan buta. Yo. Karena suatu penyakit ditakdirkan buta. Menurut Ibu orang ini sedih apa enggak? Sedih apa enggak? Ada orang namanya, saya sebut aja namanya ya, namanya Pak Yasin di Jogoroto, mana itu daerah Probolinggo mungkin ya. Ini ditakdirkan buta, mulai umur 40 buta. Perkiraan menurut Ibu orang ini sedih apa enggak? Sedih apa enggak? Sedih. Secara umum sedih. Sekarang Bu, saya beritahu. Orang itu datang minta diantarkan anaknya karena mendengarkan di Suara Muslim, mendengarkan di Radio El Victor,
Saya setiap malam Rabu di Suara Muslim, Jumat pagi di Radio Al Victor. Ini datang dari Probolinggo naik sepeda motor ke rumah saya. Ketika sudah sampai di rumah, kita minum-minum, saya bilang, Pak Yasin, kula dongaaken saged waras malih, saged mirsani malih. Apa jawabnya, Bu? Prof, jangan, saya tidak pernah ingin bisa melihat lagi. Kenapa? Sebab dulu ketika saya ditakdirkan Allah masih bisa melihat, terlalu banyak dosa yang bersumber dari mata. Saya tidak bisa melihat sampai akhir hayat, tidak apa-apa. Asalkan besok aku orang pertama yang melihat surga. Saya sampai mati tidak melihat, tidak apa-apa Pak Ustadz. Asalkan besok aku pertama kali yang melihat keindahan wajah Rasulullah dan senyum indahnya Nabi. Coba, orang buta secara umum, kalau dalam bahasa ilmiah, secara objektif itu susah, tapi ternyata secara subjektif tidak susah. Paham, Bu? Nah, untuk bisa meraih mindset yang benar itu, cara berpikir yang benar, itu adalah teknik yang terbaik adalah melalui sholat. Jadi menata cara berpikir, Bu, yang orang lain mengatakan sedih bagi dia tidak ada apa-apa itu. Mengatur mindset dari kegelisahan menjadi bahagia itu cara yang tertinggi, cara yang paling efektif adalah melalui khusyuk. Makanya surat Al-Mu'minun kembali lagi, ayo kembali lagi. Ya, bagaimana Bu bunyi yang kedua? Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Khasyi'un itu apa? Khusyuk itu apa? Khusyuk ya khusyuk Pak. Luwena itu. Apa khasyi'un itu? Khusyuk itu apa? Konsentrasi, penuh. Kalau konsentrasi penuh, Bu, pasti nanti tidak bisa menghitung rakaatnya. Ayo, zuhur 5 rakaat, kok sampai 5? Masya Allah, aku eling Gusti Allah tok. Khusyuk itu, nanti di buku ini ada. Oke. Ibu sudah punya buku ini, Bu ya? Sudah ya? Oh ya. Yang mau membaca ini komplit dan besok bulan depan melaporkan hasil bacaannya kepada saya. Siapa yang mau saya beri ini. Silakan, Bu. Wa'alaikum. Khusyuk itu, Bu, di dalam Quran ya, saya kebetulan semester ini membimbing tesis judulnya kata khusyuk di dalam Al-Quran. Kemarin saya tanya, berapa Mbak kata khusyuk dalam Al-Quran? 17. Yang terkait khusyuk akhirat berapa? 3. Yang khusyuk dunia berapa? 14. Oke, kamu kerjakan, cari tafsir-tafsir soal itu. Khusyuk itu, Bu, menundukkan hati, merasa bahwa dia ini memang harus tunduk sepenuhnya kepada Allah. Sakit ya diterima dengan ikhlas, sehat diterima dengan ikhlas. Pokoknya yang diterima apa saja keputusan Allah itu yang terbaik. Lah sampai cara itulah orang akan merasakan kebahagiaan. Jadi khusyuk itu artinya menundukkan, jiwanya itu tunduk kepada Allah. Di situ ada, Bu, nanti definisinya khusyuk itu ada sekitar beberapa itu definisi khusyuk, tapi Ibu baca di rumah saja. Siapa yang sakit hari ini? Ada keluarganya yang sakit, angkat tangan. Yang angkat tangan duluan yang ini, yang pakai kacamata. Iya. Namanya siapa, Bu? Apa?
Ya, saya kasih buku doa-doa kesembuhan dan mutiara penyemangat. Ya, ini silakan di sini Bu. Kita doakan yang sakit-sakit sembuh. Monggo Bu, silakan. Nggih. Baik, ibu-ibu sekalian yang sangat saya hormati ya. Jadi cara berpikir ini, makanya Al-Quran itu banyak Bu. Afala ta'qilun. Mengapa kamu tidak berpikir? Mengapa kamu tidak menggunakan berpikir yang enak gitu? Berpikir positif dan berpikir negatif itu sebuah pilihan. Coba diulangi kata-kata saya. Berpikir positif dan berpikir negatif itu sebuah pilihan. Paham Bu? Orang mau berpikir positif ya haknya, berpikir negatif ya haknya. Tapi yang disenangi Allah apa? Berpikir yang positif. Subhanallah. Makanya doa yang tertinggi, yang paling disenangi Allah itu, Bu, yang paling disenangi Allah, bahkan dijamin siapa yang membaca doa ini pagi hari 3, malam hari 3, dijamin dia wafat dalam keadaan tersenyum dan Allah tersenyum menerima kehadirannya. Itu saya sebut doa yang luar biasa. Dan itu menurut penelitian doa yang paling banyak dibaca oleh pecinta-pecinta kebeningan rohani atau orang sufi. Dan ibu sudah hafal doa ini. Cuma penghayatannya kurang. Ulangi saya, ini doa yang membuat kita diterima Allah dengan senyum. Radiyatam nah itu, radiyah itu senang, mardiyah dia disenangi Allah. Dia senyum dan Allah senyum. Apa ada kebahagiaan melebihi ini? Ulangi saya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Sekali lagi. Cobalah Bu di situ. Raditu billahi robba. Aku senang. Perhatikan loh, bukan aku sabar. Aku senang dengan apapun keputusan Allah Tuhanku. Masya Allah. Aku senang. Lalu pernyataan senang itu Bu. Aku senang dengan apapun keputusan Allah Tuhanku. Loh. Allah heran. Orang ini saya beri sakit kok ya seneng saja. Kata Allah, karena dia senyum menerima takdirku, besok ketika dia datang kepadaku, aku juga tersenyum kepadanya. Saya doakan ibu-ibu wafat dalam keadaan seperti ini. Tuh. Kok sudah jam 9:04 ini Bu ya? Cukup ya Bu ya? Kita akhiri kuliah kita ini. Wah. Dengan doa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan sholawat kepada Nabi kami Nabi Muhammad. Amin. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah. Jadikan seluruh yang mengamini doa ini Engkau beri kesempatan seringkali tawaf di tempat kelahiran Nabi Muhammad. Amin. Dan berkunjung ke makam Nabi Muhammad di Madinah. Wabil jannati ru'yatahu wa murafaqatah.
Jadikan seluruh jamaah yang mencintai Al-Quran dan mencintai Rasulullah ini memperoleh syafaat Quran dan syafaat Nabi, bisa bertemu, berjumpa dengan Nabi di surga bersama ibu bapak kami, bersama pasangan kami, bersama anak-anak yang Kau titipkan kepada kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana. Ya Allah, jadikan setiap huruf Al-Quran yang kami baca adalah sumber obat untuk penyakit kami. Ya Allah, jadikan setiap surah dan ayat dalam Al-Quran adalah sumber rezeki untuk kami. Ya Allah, jadikan setiap lembaran Al-Quran yang kami baca adalah lembaran masa depan anak-anak kami yang cerah, yang Engkau ridhoi. Wa hassin bihi akhlaqana. Ya Allah, jadikan Al-Quran yang kami baca bisa menambah kesempurnaan akhlak kami. Wa wassi' bihi arzaqana. Wa hassil bihi maqasidana. Washfi marudana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.